Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah sampai di lingkaran luar Stadion Gelora Senayan ini seperti ini. Tadi saya baru saja goes, tetap pada bulan puasa agar tubuh tetap bugar, saya goes ringan saja. Kebetulan dari rumah ke Senayan jaraknya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 5 km. Ya, tetap ya saya akan membawakan suatu topik yang saya anggap menarik teman-teman. Dengan pengalaman yang demikian panjang saya bersepeda ya, saya ingat kembali apa kira-kira ya yang bisa saya berikan kembali, karena hampir semua masalah teknis itu telah saya berikan ya, dengan berbagai jenis keadaan sepeda, spesifikasinya, cara memperbaikinya, dan hal yang lain yang terkait dengan modifikasi atau dalam tanda kutip ngakalin teman-teman. Jadi sepeda standar itu tidak kita bisa terima demikian aja, kita perlu lakukan modifikasi sehingga sepeda itu lebih mumpuni, untuk kita jadikan sepeda yang customize versi kita teman-teman. Jadi dalam perjalanan panjang bersepeda ini saya ingat teman-teman ya, kembali ya, bahwa touring itulah ya yang bagi saya adalah puncak ya daripada berbagai pilihan ya. Goes itu sendiri ya, saya udah berbagai model ya, model bersepeda, mulai busukan ya, medan-medan yang macam-macam, ke pegunungan, ke pantai, ke segala rupa medan telah saya tempuh, tentunya juga dengan jenis sepeda yang sesuai ya dengan kebutuhan medan itu. Saya tidak berani menggunakan sepeda sembarangan ya, terkecuali keadaan terpaksa ya, atau keadaan mendesak ya, menggunakan sepeda yang tidak sesuai dengan medannya. Sekira ini ada hubungannya dengan keselamatan. Teman-teman, bagi teman-teman yang menyukai touring, tentunya saya juga sehobi dengan Anda ya, karena touring itu adalah suatu pilihan dari perjalanan bersepeda yang banyak tantangannya teman-teman ya, banyak tantangannya dan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang ya, sehingga membutuhkan suatu teknik ya, teknik bersepeda, sepedanya, dan pengetahuan sepeda yang lebih banyak ya, di samping juga latihan persiapan sebelumnya ya, sehingga kita mendapatkan suatu pengalaman yang tidak menyiksa ya karena berat medannya, tapi tetap suatu pengalaman yang mengasihkan dan bisa menghibur demikian rupa. Oke teman-teman, dari saya usia muda ya, saya tidak berhenti bersepeda sampai usia sekarang. Saya menginjak usia 67 tahun ya. Bulan Januari kemarin, tahun ini saya ulang tahun yang ke-67 ya. Ya demikian ya, kondisi saya ya tetap bugar walaupun
kulit agak mengkerut karena memang sudah usia manula. Saya tidak bisa saya pungkiri, tapi dalam konteks kebugaran saya pernah general check up, kebugaran saya ya hampir identik ya dengan usia orang di bawah 50 tahun teman-teman. Jadi saya ya antara 40-50 lah, saya cukup bugar gitu loh. Nah ini ya karena saya bersepeda rutin. Oke teman-teman, khusus untuk perjalanan touring itu yang bulan Agustus tahun 2004 itu terakhir ya saya touring yang agak cukup jauh ya, dari Jakarta ke Sabang ya. Jadi lintas Sumatera lah ya. Itu pun lintas Sumatera itu menempuh bukannya sisi timur teman-teman, sisi barat. Justru yang banyak pegunungan, yang pemandangannya yang mengasihkan, yang menghibur, dan medannya juga sangat luar biasa beratnya teman-teman ya. Kemudian touring Jawa yang kurang lebih tur Jawa dari Jakarta ke Denpasar ya. Itu juga pernah saya tempuh dalam waktu ya 12 hari ya. Kalau yang ke Sabang itu 27 hari ya. Hampir 1 bulan teman-teman. Itulah bedanya ya. Dan medan Jawa dan medan Sumatera juga berbeda, sehingga adalah suatu dinamika yang bisa saya rasakan untuk memperkaya pengalaman dan bersosialisasi mengenal berbagai macam kultur atau budaya yang saya lintasi, dan akhirnya saya merasa memperkaya jiwa saya sendiri. Kemudian untuk touring-touring yang lain ya, saya memang tidak pernah melakukan touring yang spesial ya, special edition ya, touring yang Audax ya dan Grand Fondo ya. Saya tidak pernah mengikutinya, tapi untuk jarak-jarak yang cukup jauh ya, dan saya dengan tim kecil ya, yang waktu di Bank Mandiri itu sudah merasakan tour yang ya lumayan lah ya. Jarak-jarak yang cukup jauh dan ke daerah uphill ya, ke daerah pegunungan yang tinggi dan medan-medan yang lumayan ya. Jakarta ke Bandar Lampung, Jakarta ke Cirebon, saya udah 2 kali ya, sekitar Jawa Barat lah ya, ke pegunung-pegunungan Jawa Barat, keliling Jawa Barat, terus daerah-daerah keliling Pulau Bangka, keliling Singapura ya, dan ke daerah Lombok, keliling Lombok ya, Bali dan sekitarnya. Nah, mungkin juga ada rencana mau keliling, bukan keliling ya, lintas Sulawesi teman-teman ya. Dari Manado ke selatan ya, ke Makassar ya. Itu ya jaraknya lumayan jauh juga ya, sekitar 2.500 lebih ya, lebih. Kemudian juga mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan entah kapan itunya. Rencana sih teman mengajak bulan Agustus katanya tahun ini, tapi lihat aja nanti keadaannya lah, keadaan persiapan saya dan hal-hal yang lain yang penting, terutama masalah tunjangan dana biayanya. Teman-teman, kembali lagi kepada tour bersepeda ya. Ini ada hal yang menarik ya, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Tentunya ini sangat penting ya, di samping hal-hal yang udah saya ceritakan ya di video saya sebelumnya mengenai tur lintas Sumatera ke Sabang ya. Nah ini ada hal yang spesifik, yang khas ya sifatnya ya, yang bagaimana ya kita bisa menempuh jalan yang cukup jauh itu ya dengan stamina yang stabil, yang konstan ya, yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dan setiap hari kita goes, kita itu tidak akan merasa kelelahan. Inilah kuncinya ya, bagaimana ya. Jadi judul video kali ini saya akan sampaikan adalah bagaimana ya atau berapa kilometer per jam kecepatan, berapa kilometer per jam kecepatan yang efektif ya saat touring bersepeda. Nah inilah tentunya teman-teman, ini mungkin hanya sederhana aja ya, mengenai kecepatan yang efektif saat kita touring bersepeda. Ini sederhana, cuman jawabannya agak panjang teman-teman. Nanti akan saya jelaskan, karena inilah kuncinya ya. Kuncinya adalah bagaimana kita menempuh kecepatan yang efektif pada berbagai medan dalam waktu yang lama untuk mendapatkan suatu stamina tubuh yang stabil.
Karena kita tidak boleh merasa, tidak boleh terlalu lelah, karena ini goes akan terus menerus berulang setiap hari, tiada henti gitu loh. Jadi ini yang saya alami dari Jakarta ke Denpasar itu saya hanya berhenti satu kali teman-teman, satu hari ya, itu di Jogja. Nah itu pun saya tidak lewat utara, tetap lewat selatan, yang jalannya dan pemandangannya lebih bagus teman-teman daripada lewat utara. Nah pada saat terakhir saya ke utara ya, ke hutan Baluran ya, ke atas ya, terus saya nyebrang ke Bali, terus ke selatan ke Denpasar. Nah, setelah nyebrang itu saya hanya berhenti satu hari. Kemudian yang ke Sumatera saya karena agak ngejar target, saya tidak berhenti teman-teman. Satu hari pun saya tidak berhenti istirahat selama 27 hari goes. Nah inilah bagaimana saya bisa berhasil menempuh jarak itu dengan badan yang tetap bugar, stamina yang tetap stabil. Nah inilah kuncinya. Ya jadi akan saya uraikan itu ada 6 penjelasan atau 6 aspek menyangkut judul tadi. Berapa kecepatan sepeda yang efektif ya, agar saat touring bersepeda agar stamina tubuh tetap stabil. Jadi ada 6 aspek yang akan saya jelaskan ya, satu persatu ya. Pertama adalah bagaimana kondisi atau desain atau spesifikasi sepeda kita. Ini penting teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah besaran-besaran apa yang perlu kita ketahui berkenaan dengan kita goes. Nah inilah kadang-kadang orang mengabaikan dan tidak mempunyai batasan mengenai besaran ini gitu loh. Kalau speknya oke lah, kebanyakan berat, tapi besaran-besaran yang terkait dengan kemampuan kita goes ini itu jarang tersentuh gitu aja, atau barangkali kriteria literaturnya kurang. Yang ketiga adalah badan kita itu sendiri. Nah, badan kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah, kriteria yang akan saya jelaskan ini adalah kriteria sebagai seorang pegoes amatir yang terlatih touring ya, yang non atlet teman-teman. Tentunya kalau atlet itu ya berbeda tentunya ya. Atlet itu akan lebih tinggi daripada bahasan yang saya sampaikan seperti ini kriterianya. Nah, yang amatir ini pun ya ada kriterianya teman-teman tambahan. Usianya yang agak menurun, lemah, yaitu di atas 50 tahun. Seperti usia saya yang di atas 60 tahun. Ya kurang lebih ya. Saya 50, usia yang di atas 50 tahun ya. Kemudian hal yang penting lagi adalah tadi ada orangnya. Nah, sekarang ininya, medannya teman-teman. Bagaimana medannya ya? Medannya itu kurang lebih medannya datar gimana, atau medannya itu nanjak ya, atau turun. Dan itu ya, medan datar juga macam-macam teman-teman ya. Ada datar itu datar tanpa angin ya, dan datar itu berangin. Itu akan berbeda teman-teman. Hambatan angin itu besar sekali yang akan mempengaruhi kecepatan sepeda kita. Nah itu ya, seperti itulah ya. Kemudian ada juga kita mengkriteriakan teman-teman ya, mengkriteriakan medannya itu sendiri ya. Jadi ada medan tadi ya, medan batasan. Jadi batasan kecepatan ya, itu ya medannya ya. Batasan kecepatannya ini di medan itu ya adalah kecepatan tertentu pada jalan datar itu ya. Berapa kecepatannya? Pada jalan nanjak itu berapa? Pada kecepatan datar berangin itu berapa ya? Pada kecepatan turun itu bebas kita berapa. Ini juga harus memperhatikan faktor keselamatannya. Nah, kemudian nih ya, yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, di samping tadi ya, kecepatan itu kita harus mempunyai kriteria teman-teman ya. Yang keenam teman-teman ya. Kriteria itu adalah kriteria apa yang membuat kita itu bisa goes dengan kecepatan tertentu itu untuk mencapai suatu stamina yang stabil. Nah inilah yang perlu kita jelaskan nanti nih. Di apa kuncinya? Gitu loh. Seperti apa kuncinya? Nah inilah yang terakhir ya, sebagai kunci ya. Nah inilah sebagai kuncinya yang keenam. Oke, ini saya jelaskan satu persatu ya supaya teman-teman bisa jelas dan tidak meraba-raba hanya sebagai rasanya, feelingnya. Memang saya kira feeling untuk meraba-raba kemampuan kita dan
kebiasaan sepeda kita bersepeda, dan medannya juga itu betul teman-teman. Tapi saya hanya ingin berbagi, menambahkan dengan penjelasan yang lebih teknis dan lebih terukur ya, dari apa-apa yang barangkali teman-teman terlewatkan atau tidak kurang membaca literaturnya. Oke teman-teman ya. Pertama adalah mengenai sepedanya itu sendiri ya. Sepedanya itu untuk touring itu harus mempunyai karakteristik, memang ya sepedanya itu yaitu sepeda dipilih sepeda yang punya frame ya memang, atau udah jadi itu sepeda jenis touring gitu loh. Nah sepeda jenis touring ini umumnya jenisnya chromoly ya, chromoly atau bahkan steel teman-teman ya, steel ya, chromoly biasanya chromoly ya. Tapi andai kata titanium itu akan lebih baik, tapi andai kata aluminium pun itu jangan khawatir teman-teman. Aluminium lebih ringan dan saya kira cukup tahan beban ya. Kalau aluminium itu akan lebih ringan ya, beratnya bisa di bawah 13 kg. Kalau chromoly itu bisa mencapai 17 ya, 17 kg untuk seluruh kesepedahan ya, dengan komponennya ya. Untuk berat kosongnya antara 15 sampai 17 kg lah itu ya. Jadi saya kira pilih saja sesuai dengan preference atau kecenderungan teman-teman. Ya ada sepeda khusus yang titanium atau chromoly atau steel, silakan aja. Memang itu kriteria sepeda untuk touring. Dan andai kata memiliki sepeda aluminium pun tidak masalah teman-teman ya. Bahkan bisa lebih ringan, bisa beratnya antara ya 13-14 kg lah ya. Nah dengan beban gebolan beban tas dengan isinya ya mungkin bisa di atas 10 kg ya, 10 kg atau kali 15 kg ya. Ya dengan berat tubuh kurang lebih 65-70 ya hitungnya sendiri. Jadi makin ringan itu akan lebih bagus untuk kita. Nah, untuk mengatasi beban ini apa yang harus kita perhatikan di sepeda itu teman-teman? Nah, inilah kuncinya adalah gear ratio teman-teman. Gear ratio itu ada dua teman-teman ya, gear ratio high speed ya, untuk kecepatan tinggi kita goes dengan cadence yang terbesar tapi sepeda cepat, dan gear ratio uphill ya, itu suatu gear ratio pada saat kita nanjak sehingga kita tidak terlalu berat untuk goesnya. Nah ini ada dua teman-teman ya. Nah pembagi antara gear ratio high speed dengan gear ratio uphill ya namanya gear range teman-teman. Nah gear ratio uphill dan gear ratio ini ada nilainya. Demikian juga gear range itu ada nilainya. Nilai-nilai inilah yang akan jadi acuan kita untuk memodifikasi sepeda yang top, yang nyaman untuk touring dan tidak menyiksa kita di perjalanan karena kita memaksakan sepeda yang tidak mempunyai gear ratio yang memenuhi. Oke teman-teman ya. Nah gear ratio uphill ya, high speed dulu. Gear ratio high speed itu nilainya saya kira harus di atas 4 teman-teman ya. Artinya chainring besar depan dibagi dengan CEGO kecil kaset ya, itu nilainya harus minimal 4. Bahkan sepeda balap itu nilainya 4,5 ya, karena dia ininya 50 dibagi dengan 11 ya, jadi 4,5. Jadi teman-teman saya kira untuk sepeda touring ya yang kita modif itu harus memiliki kerannya yang triple yang besarnya itu ya ada ya Deore itu 48 teman-teman ya, 48 ya. Kalau 46 saya kira terlalu kecil ya, 48 lah ya yang memenuhi ya, 48 ya. Dan dibagi dengan belakangnya 11 ya, jadi nilainya itu 4,3 atau 4,2 saya lupa tuh ya, sekitar segitulah ya. Itu sangat nyaman sekali teman-teman ya. Ada kita goes ya pada jalan rata ya, kecepatannya itu bisa stabil ya, dengan cadence yang tidak terlalu tinggi ya, di bawah 50 rpm, 40 rpm kita akan santai sekali. Nah kemudian gear ratio uphill untuk nanjak teman-teman ya. Nah kita harus punya chainring triple, karena chainring triple itu jedanya antara chainring besar dan chainring kecil itu tuh jauh teman-teman ya. Jadi chainring kecilnya itu kalau 48 yang kecilnya chainring itu kalau nggak salah giginya 26 apa berapa saya lupa teman-teman ya, 28 saya lupa ya. Nah itu kita ganti teman-teman ya, jadi minimal ya itu bisa 24 atau berapa lah ya. Kalau saya 22 teman-teman,
bisa diganti dengan yang ukuran 22, sehingga kecil ya, kecil sekali. Bahkan saya itu ekstrim teman-teman ya, saya di 20 teman-teman, spesial ya. Pakai mesin CNC ada yang CNC-nya 20, yang umum pasaran 22 lah, udah cukup ya. Nah, berpasangan dengan kaset teman-temannya, yang kasetnya yang 11 ke 42 atau 40. Nanti kita bagi 40 dibagi 22 atau 42 dibagi dengan 22 ya, itu akan lumayan teman-teman ya. Di rasio uphill-nya ya, itu 0,55 atau 56 barangkali ya, 56 ya. Jadi di bawah 0,6. Jadi gear ratio uphill ya, saya rekomendasikan itu di bawah 0,6 teman-teman. Bagus-bagus ya 0,56 atau 0,55, yaitu kita gunakan chainring 22 ya, belakangnya itu 40 ya, 40, sehingga akan didapatkan nilai 0,56 kalau nggak salah ya, nilainya itu. Nah itulah, jadi chainring-nya harus triple cranknya, belakangnya harus kaset 11 40 minimal gitu, sehingga akan kita peroleh suatu gear ratio high speed minimal 4 atau 4,2, dan low speed atau uphill ya, gear ratio-nya itu 0,6. Lebih bagus, lebih kecil lebih bagus, 0,5 sampai 0,55 sampai 0,6, sehingga kita bisa ringan ditanjakan. Nah, pembaginya itu Anda kita bagi, itu akan diperoleh suatu nilai ya, suatu nilai yang besar teman-teman, besar gear range-nya itu, yaitu di atas 600% gitu loh. Perlu kita ketahui ya, bahwa tenaga kita itu terus terang teman-teman ya, itu kecil ya, tenaga kita kecil dibandingkan kendaraan bermotor itu rata-rata tuh gear range-nya itu 500%. Nah ini dia menggunakan tenaga yang besar ya, HP-nya itu ya. Kemudian ini apa untuk sepeda itu ya, saya kira di atas 600% sampai 750% itu gear range-nya itu. Oke teman-teman ya, itu sepedanya ya. Jadi harus perhatikan itu gear ratio dan gear range. Nah, yang lainnya, nah ini teman-teman. tadi ya. Nah, ini mengenai besaran, batasan besaran-besaran yang digunakan untuk goes teman-teman. Nah ini, kita mulai dengan gaya goes ya, kemudian itu dalam satuan kilogram force, kemudian torsi ya, torsi goes yaitu gaya goes dikalikan dengan jarak goes ya, jarak goes dari crank itu sendiri ya. Nah kemudian hasil daripada torsi persatuan waktu, itulah namanya daya teman-teman, daya kita, kemampuan kita persatuan waktu dalam goes. Nah inilah 3 besaran itulah yang kita harus perhatikan teman-teman ya. Nah jadi perlu kita ketahui teman-teman ya, bahwa daya goes kita itu sebenarnya itu kecil teman-teman ya. Daya kuda goes kita itu kecil, mungkin teman-teman jarang yang tahu ya. Itu satu tenaga kuda itu ya, satu kuda ya dengan 75 kg force ya, itu berat tarikannya ya per 1 detik ya, itulah ya satu daya kuda 75 kg force meter gitu itu. Nah satuannya ya. Kemudian kita tadi horsepower ya, kita hanya memiliki 0,4 teman-teman ya, 0,4 ya horsepower, bahkan kurang daripada itu loh. Itu untuk orang yang normal ya, untuk beratnya kurang lebih 70 kg ya, dengan kemampuan penggoes yang itu yang terlatih lah, itu kurang lebih memiliki 0,4 horsepower. Nah, jadi ada suatu besaran pembanding antara power to weight ratio. Jadi manusia itu sungguh sangat rendah kemampuannya ya. Power to weight ratio itu sangat rendah sekali. Jadi 0,4 HP ya dibandingkan dengan bebannya. Bebannya itu berat kita ya, beban kita dan berat sepeda dan bebannya sepeda itu. Teman-teman itu di video saya ada ya, saya lupa nilainya berapa, sehingga itu rendah sekali dibandingkan mobil teman-teman, atau bahkan sepeda motor. Powernya, tenaga kita untuk menggerakkan kendaraan atau sepeda dengan motor
sepeda motor untuk menggerakkan bebannya dan sepeda motornya. Itu kita tuh rasionya tuh rendah sekali. Nah, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan ya atau memaintain goes kita itu supaya kita itu bisa goes itu dalam waktu yang panjang tanpa kelelahan, teman-teman. Jadi ada power to weight ratio itu yang membuat kita harus hati-hati dalam memaintain tenaga kalau andai kata kita melakukan perjalanan jauh. Nah, jadi tadi kriteria orangnya itu ya kita ini kan dengan power to weight ratio itu sangat rendah. Jadi tergantung ya, orang itu berbagai-bagai kekuatannya ya, sehingga nanti ada nilainya yang bisa kita kriteriakan ya, nilai daripada kemampuan goes itu sendiri ya, bukan goes dalam kilogram force, kemudian kita daya gunakan itunya ya, besarannya ya, kepada torsi, dan kemudian kita jabarkan persatuan waktu torsion atau gaya goes persatuan waktu adalah daya. Nah, ini teman-teman ya, untuk membedakan antara daya ya dan torsion itu ya, kita mengilustrasikan begini teman-teman ya. Andai kata orang yang punya kemampuan tinggi ya, tentunya dia akan mempunyai kekuatan goes atau torsion yang besar, yang kuat ya, dalam satuan waktu goes ya, putarannya ya, putaran persatuan waktu ya, torsion persatuan waktu itu yang lebih cepat teman-teman, sehingga dia akan bisa menempuh dalam jarak tertentu yang lebih cepat daripada orang yang memiliki kemampuan goes yang lemah ya, dan cadence-nya juga rendah, sehingga dia akan mencapai jarak tertentu yang tadi ya, dibandingkan dengan orang yang kuat itu dalam waktu jarak yang sama dalam waktu yang lebih lama. Itulah jadi kuncinya itu, tenaga itu diperhitungkan dengan satuan waktunya teman-teman. Jadi satuan waktu itu ada hubungannya dengan putaran, banyaknya putaran ya, torsion dan bebannya ya tertentu. Makin besar bebannya makin bagus ya pencapaian dayanya atau daya kudanya, dan putaran makin tinggi juga makin bagus, makin besar ya daya kudanya. Itu yang akan menjadi kunci gimana seorang akan menempuh jarak tertentu itu dalam waktu yang singkat. Itulah teman-teman ya, kita mengilustrasikan suatu besaran di mana daya itu kita hubungkan dengan waktu, dengan torsi persatuan waktu dari cadence putaran itu sendiri. Oke teman-teman, seperti itulah ya. Jadi kita akan punya suatu keadaan yang tertentu dan kita bisa mempertimbangkan hal itu. Nah, jadi kriteria itu kita pegoes amatir yang bisa hanya goes dengan waktu tertentu saja ya, yang dengan kemampuan beban juga yang tertentu. Terus yang selanjutnya teman-teman ya, bagaimana kita menginikan tadi ya orangnya teman-teman nih, tadi ya orangnya sudah ya tadi ya, besaran sudah, dan orangnya tadi ya. Orangnya itu adalah orang yang tadi saya jelaskan ya, mempunyai kemampuan ya, amatir ya, mungkin amatir ya, bukan yang profesional, sehingga daya goesnya juga tertentu ya, yang amatir dan terlatih ya, akan berbeda dengan seorang profesional, dengan mempertimbangkan bahwa tadi ya, dengan mempertimbangkan bahwa goesnya juga akan berbeda dengan sepeda seorang yang profesional. Nah, oke. Terus yang saja teman-teman ya, dan selanjutnya adalah medan teman-teman nih, medan tempuh. Nah ini di medan itu ada berbagai-bagai teman-teman ya, medan yang datar ya, yang datar berangin, yang menanjak dan yang menurun ini. Nah inilah teman-teman ya, berbeda-beda yang akan membuat kecepatan juga berbeda. Dan torsi goesnya juga berbeda teman-teman ini ya. Jadi medannya pertama teman-teman ya, kita akan kriteria ya, jalan kriteria jalannya ini ya, yang kelima ya, kriteria batasan-batasan ini dengan jalan yang berbeda-beda teman-teman ya, yang keempat tadi ya. Nah, jadi kriteria jalan ini adalah kriteria batasan jalan pertama ya, yang datar teman-teman ya. Yang datar ini rata-rata ya, setelah saya rasakan, yang datar ini kita bisa menempuh kecepatan ya di jalan datar ini kurang lebih antara 20 sampai 25 teman-teman ya, kilometer per jam. Itu bisa naik ya ke atas ya dan ke bawah. Ini tergantung lah ya, tergantung keadaan. Yang jalan datar tanpa angin teman-teman ya, itu bahkan bisa lebih. Nah, hati-hati ya. Nah, pada jalan datar ini ya,
kita juga goesan juga tertentu teman ya, tertentu ya. Jadi goes yang tadi yang amatirnya itu antara kilogram force ya, itu nilainya antara 18 sampai 30 teman-teman. Untuk berat badan kurang lebih 70 kg. Jadi ada kata kita udah ngerasa beban mendekati 30 agak berat ya, kita kendorkan lah ya, sehingga kita dapat range daya ya antara 18 sampai 20 ya, 25 lah ya, itu ya. Kurang lebih daya gunanya. Nah, demikian juga kecepatan teman-teman ya. Kecepatannya juga kita ya antara 18 ya antara 20 sampai 25 km per jam itu. Nah, seperti itulah ya. Nah, untuk kecepatan yang pada jalan yang berangin, nah ini kecepatannya akan menurun lagi. Kira-kira saya pernah merasakannya jalan berangin itu berat teman-teman. Kecepatan itu sepeda menurun sampai bisa sampai 18 sebenarnya. 18 km per jam, kadang-kadang saya lebih turun lagi, kadang beranjak bisa lagi di atas 20. Tapi kalau untuk 25 tuh kalau jalan berangin teman agak berat teman-teman goesnya. Dan saya ya khawatir lelah, saya kendorin. Ada kecepatan menurun sampai 20 km per jam. Nah, jalan-jalan untuk berangin. Jadi berbeda. Nah, kita usahakan ya beban tadi ya, beban torsi itu tidak beralih daripada torsi yang kita mampu dengan putaran-putaran yang kita juga mampu gitu loh. Jangan terlalu besar putarannya. Kemudian untuk jalan berangin tadi teman-teman ya, jalan berangin ini menurun antara 18 sampai 22 km per jam. Nah ini tadi ya. Nah kemudian untuk jalan menanjak, nah ini teman-teman ya, jalan menanjak itu kecepatan ya kalau menanjak betul-betul ekstrim ya, kecepatan sepeda itu bisa di bawah 9 km per jam teman-teman, menurun ya. Kadang-kadang saya juga ngerasa kelelahan ya. Udah jalan ekstrim di atas 25% bahkan lebih ya, saya udah ngerasa lelah ya, saya tidak kuat ya, saya turun aja ya. Dan untuk mendapatkan jarak saya dorong aja sepeda TTB ya. Jadi untuk menormalkan otot betis beralih ke bebannya jadi otot pinggul ya, sehingga saya bisa normal kembali. Dan setelah tanjakan tidak begitu curam saya kembali goes. Jadi bisa range-nya antara 9 sampai 15 km per jam. Nah ini range-nya, range kecepatan pada saat jalan menanjak. Andai kata jalannya menanjak halus ya, mungkin bisa di atas 15 km per jam ya, sampai mendekati ya 19 atau 18 km per jam lah ya. Itu masih mungkin teman-teman ya, ke arah sana ya, sehingga kita rasakan lah ya gimana kita bergoes dengan torsi yang tidak menimbulkan kita menjadi beban. Begitulah ya keadaannya ya. Nah untuk kriteria yang terakhir teman-teman nih, kriteria kita jalan rolling ya, atau kita mendapatkan kesempatan untuk turun. Nah ini kecepatan sepeda pada saat itu memang akan mempunyai nilai yang tinggi. Kita akan meluncur menikmati turunan ya, dan kita tidak usah berupaya goes gitu loh, kita lepaskan saja. Tapi hati-hati teman-teman ya, dengan kondisi jalan menurun itu kita juga memiliki risiko yang tinggi juga ya. Pada saat jalan yang lurus demikian rupa ya, kita bisa membiarkan ya pedal tidak goes pun itu akan bisa mencapai kecepatan yang lumayan teman-teman. Saya pernah menempuh sampai 45 km per jam, saya udah ngerasa ngeri-ngeri, saya ngerem gitu ya. Apalagi jalan di luar kota itu banyak tikungannya ya, dan pada saat menikung saya juga menurunkan kecepatan ya, dan kita tidak usah mengambil risiko ya yang membahayakan diri kita sendiri. Oke teman-teman ya, ini adalah suatu berbagai kondisi ya yang bisa kita terapkan ya, goes kita, bagaimana goes kita itu bisa stabil ya dengan torsi yang tertentu yang tadi telah saya sampaikan ya, dan memelihara juga putarannya ya, sehingga dalam waktu yang panjang ya, lebih dari 10 jam sehari ya, kita bisa goes ya antara jam 7, jam setengah 8 sampai jam 5 ya. Dan waktu goesnya juga bukan main-main teman-teman ya, selama bisa lebih dari 4 minggu ya.
kita harus goes dan mempertahankan stamina ya untuk tetap stabil. Nah, inilah teman-teman ya, suatu kriteria yang telah saya jelaskan tadi itu bisa mudah-mudahan teman-teman bisa lebih ya memperluas ya, bukannya tidak tahu teman-teman ya, lebih memahami ya secara teknis bagaimana peranan keenam faktor tadi ya bisa membuat kecepatan sepeda itu ya menjadi efektif ya pada saat kita touring bersepeda. Jadi kuncinya adalah yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir ya selain yang butuh yang memang ini adalah bagaimana kita menjaga torsi ya tetap stabil dalam sesuai dengan kondisi medan ya. Demikian juga goesan kita ya tidak boleh terlalu cepat cadence-nya ya, dan tidak boleh juga terlalu pelan ya, tapi dengan beban yang torsi yang besar. Itulah kunci ya daripada bersepeda. Kita juga perlu mengingat bahwa dengan keadaan tubuh kita ini yang dayanya kecil, kita harus meniru teman-teman ya kerja daripada transmisi otomatis mobil. Nah, salah satu ciri transmisi otomatis mobil itu ya adalah pada saat kecepatan tinggi ya dengan putaran mesin ya lebih dari 6.000 rpm ya, 6.000 rpm ya, dia akan berpindah teman-teman ya menyesuaikan dengan kecepatannya. Pada saat dia kecepatan tinggi, dia akan secara bertahap mengoper ke gigi yang lebih tinggi, sehingga torsi dan putaran mesin itu bisa seimbang teman-teman ya, mengoptimalkan suatu kecepatan yang efektif. Itu ya mungkin mesinnya bisa dia bawa 3.000 antara 3.000-4.000 rpm dengan gigi mendekati gigi tinggi yang akhir teman-teman ya. Pada saat dia mendapatkan beban berat, nah dan kita menginjak gas supaya lebih cepat, kita akan bisa merasakan mobil itu, andai kata mobil itu transmisinya masih menggunakan transmisi planetary gear ya, itu akan kita merasakan ada sedikit perpindahan gigi dari gigi kita pencet gas, bukannya dia mengenakan gigi tinggi, tidak bertahan, tapi dia mengoper teman-teman ke gigi yang lebih rendah, dan kita bisa merasakan mesin itu putaran itu akan meninggi, yang tadinya jadi ya antara 2.500 sampai 3.000 jadi mendekati di atas 3.000 rpm ya. Begitu juga dengan kita teman-teman, kita harus ngoper ya ke gigi yang lebih rendah. Kita gunakan logika transmisi otomatis mobil sama dengan kecermatan kita untuk mengatur ya antara shifter, antara chainring ya dan shifter dari RD ya, RD dan FD itu ya sangat cermat supaya kita mendapatkan kecepatan yang efektif, yaitu dengan mengatur gear ratio ya yang menghasilkan beban torsi konstan. Begitu juga cadence-nya mengikuti torsi supaya cadence tidak terlalu tinggi ya atau tidak terlalu rendah. Demikian juga beban torsi tidak terlalu tinggi ya di atas 30 kg force atau terlalu rendah di bawah 22 kg force. Demikian teman-teman ya penjelasan, saya kira ini cukup lebih dari cukup waktunya juga cukup panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa mengadop teknis gimana kita goes dalam waktu yang panjang tapi mendapatkan suatu kondisi tubuh yang prima ya, yang optimal ya, yang stabil. Demikian penjelasan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman menyukainya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.